Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Daniel Iman Satria Lawua, Opsir Korps Bavo Matolowo, Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita memasuki hari yang baru, yang tentunya juga diberkati oleh Tuhan. Dan seperti pada hari-hari sebelumnya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh senantiasa diberkati melalui siaran Radio Cakrawala dan secara khusus melalui perenungan roti hidup yang boleh kita dengarkan bersama-sama di setiap pagi, yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kembali saya, Letnan Daniel Iman Satria Lawua, akan menyampaikan firman Tuhan, membagikan berkat dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yang saya yakini akan membawa kita lebih menikmati hari bersama-sama dengan Tuhan. Baiklah, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucap syukur kembali untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan mempersiapkan kami untuk kami boleh menjalani setiap kegiatan kami hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami menantikan ya Tuhan, ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, maka firman-Mu akan menuntun kami untuk menjalani hidup kami dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki, dan tentunya membawa kami dalam kehidupan yang mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati Tuhan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 17, 18, dan 19. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saya baca dalam nama Yesus. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara sekalian, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang menjadi standar kebahagiaan dalam kehidupan kita?
Apa yang membuat seseorang merasa bahwa ia telah mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya? Banyak sekali orang yang merasa bahwa kebahagiaan adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika seseorang memperoleh keinginannya. Entahkah ia sedang menginginkan sebuah rumah, apakah ia sedang menginginkan membina sebuah keluarga, apakah ia menginginkan adanya pasangan hidup dalam kehidupannya, apakah ia menginginkan kendaraan bermotor untuk dapat ia pakai, ataukah ia ingin untuk melakukan sebuah perjalanan menuju ke tempat-tempat yang ia damba-dambakan, keliling dunia mungkin. Yang pasti saudara, keinginan manusia, ketika keinginan itu tercapai, maka diharapkan ada kebahagiaan terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, untuk dapat mencapai kebahagiaan itu, maka orang-orang akan berusaha dengan sungguh untuk memenuhi setiap keinginan mereka. Mereka bekerja keras, mereka mengabaikan waktu mereka beristirahat, mereka makan tidak teratur, dan sampai mengurangi waktu mereka untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan yang terlebih lagi, mereka sampai mengabaikan waktu mereka untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Semua dilakukan demi mencapai segala sesuatu yang menjadi keinginan manusia, dengan harapan bahwa dengan demikian maka kebahagiaan akan lebih cepat tercapai dalam kehidupan manusia. Nah, sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan ingin kita belajar bahwa ternyata untuk dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini, yang kita butuhkan bukan saja semata-mata berkat berupa harta benda yang kita inginkan atau yang kita damba-dambakan. Namun yang terpenting di atas semuanya itu ternyata adalah adanya karunia untuk menikmati berkat itu sendiri. Dan karunia itu, saudara, adalah berasal dari Allah sendiri. Kata karunia berasal dari bahasa Yunani, charisma, yang artinya anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang-orang yang percaya. Kata karisma berasal dari kata charis, yang artinya anugerah atau pemberian yang cuma-cuma. Nah, saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karunia ini adalah sebuah kata benda yang mengandung arti pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Nah, saudara, dalam Perjanjian Lama, kata karunia mengandung makna pengasihan Allah kepada umat Israel. Karunia biasanya menggambarkan pengampunan Allah kepada umat yang berdosa. Pada dasarnya, karunia adalah sebuah bentuk pemberian yang diterima secara gratis. Karunia itu tidak dibayar, karunia itu tidak bisa diupayakan. Nah, itulah sebabnya sebagai umat Kristen, maka orang-orang Kristen yang menerima karunia dari Allah, sudah seharusnya lah kita bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah dalam kehidupan kita. Sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, ternyata berkat Tuhan sebenarnya selalu diberikan kepada kita, supaya kita bisa hidup berbahagia. Namun, untuk dapat menikmati kebahagiaan atas setiap berkat yang Tuhan berikan, maka dibutuhkan sesuatu yang lain lagi dari Tuhan, yaitu karunia untuk menikmati berkat itu sendiri. Nah, inilah tema perenungan kita pada pagi hari ini, karunia untuk menikmati berkat. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan karunia untuk menikmati berkat? Bukankah
harta benda yang kita peroleh dari Tuhan, itu sudah cukup untuk kita dapat berbahagia. Mari kita lihat dengan seksama, saudara. Tadi saya katakan bahwa untuk memperoleh kebahagiaan, maka orang-orang berusaha bekerja lebih keras untuk mengumpulkan berkat dari Tuhan melalui usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Baik mereka yang bekerja di ladang, mereka yang bekerja berkebun, ya, mereka yang berdagang atau berbisnis, atau juga mereka yang mengabdi sebagai guru atau pegawai di sebuah kantor atau perusahaan, atau mereka bekerja sebagai pegawai negeri. Lalu, dalam usaha mengumpulkan berkat-berkat itu, muncul sebuah pemikiran. Work harder, receive better. Ya, yang artinya, bekerjalah lebih keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Maksudnya, ketika kita bekerja lebih keras lagi, maka kita meyakini bahwa akan lebih baik lagi pendapatan kita yang kita peroleh dari pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pemikiran ini membuat manusia mendorong diri mereka untuk bekerja sampai di ambang batas kemampuan mereka. Manusia bekerja sampai di ambang batas kekuatan mereka, sampai di ujung batas kemampuan mereka, sampai di ujung batas kesehatan dan waktu yang mereka punya. Kalau memang bisa bekerja selama 24 jam, maka seseorang akan bekerja sekian lamanya untuk dapat segera memperoleh sebuah kebahagiaan. Nah, saudara, tidak jarang orang yang bekerja terlalu keras akhirnya kehilangan kekuatan mereka. Orang yang bekerja terlalu keras kehilangan kemampuan mereka, kehilangan kesehatan mereka, sehingga mereka jatuh sakit. Dan pada akhirnya, meskipun kerja keras mereka telah membuahkan hasil, tetapi mereka tidak dapat merasakan hasil dari kerja keras mereka. Atau juga terkadang, saudara, terjadi karena manusia menghabiskan waktu dan tenaganya untuk bekerja, maka manusia kehilangan waktu mereka yang berharga untuk mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka kehilangan waktu yang berharga untuk berkumpul dengan kekasih hati mereka. Atau bahkan yang terburuk, saudara, bagi kita orang-orang Kristen, karena bekerja, menghabiskan waktu begitu banyak untuk bekerja, maka manusia kehilangan waktu yang berharga untuk dapat bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ketika harta benda yang diinginkan manusia pada akhirnya dapat diraih dengan bekerja keras, dapat dibeli dan dapat dimiliki, ternyata manusia yang kehilangan waktu bersama keluarganya, kehilangan waktu bersama dengan kekasih jiwa mereka, dan kehilangan waktu bersama dengan Tuhan, maka ternyata mereka belum mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Padahal, saudara, mereka sudah menerima berkat-berkat yang selama ini mereka inginkan. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka saat itulah kita baru menyadari bahwa masih ada satu hal yang belum kita terima untuk kita dapat berbahagia, yaitu karunia untuk menikmati berkat. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang kedua, Tuhan katakan demikian. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya,
Ya, perhatikan saudara. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, perhatikan bagaimana Tuhan menyebutkan kata kesia-siaan dan penderitaan sebagai sesuatu yang pahit. Pahit ini, saudara, mengandung makna hasil yang tidak seperti yang diharapkan. Ketika seseorang mengolah sebuah atau suatu masakan di dapur, dia lagi masak, maka ia akan mengharapkan rasa yang lezat, ia akan mengharapkan rasa yang enak dan nikmat ketika masakannya sudah siap untuk disajikan. Namun akan sangat mengecewakan kalau ternyata mungkin karena kelalaian dalam memasak, maka masakannya hangus, saudara. Maka jangankan rasa kurang asin atau kurang garam, maka rasanya pahit, saudara. Ya. Artinya pekerjaannya memang tetap berhasil, ya, tetapi hasilnya mengecewakan. Hasilnya tidak dapat dinikmati. Nah, sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, sangat disayangkan sekali kalau ternyata usaha kita yang begitu keras untuk memperoleh kebahagiaan, pada akhirnya ketika membuahkan hasil, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, atau ternyata kita sendiri tidak dapat menikmati hasil tersebut karena secara fisik kita sudah lelah, kita sudah terkuras, kita jadi sakit, kita jadi tidak berdaya. Istri dan anak-anak sebenarnya bisa saja berbahagia, ya, atas hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi saudara, kalau kita sakit, tidak mungkin juga kita berkata kepada istri dan anak-anak kita supaya mereka tetaplah mereka menikmati hasil dari kerja kita sementara kita terbaring sakit. Atau bahkan lebih parah lagi, saudara, kalau ternyata hasil jerih payah yang kita sudah bekerja sedemikian keras, pada akhirnya hasil dari pekerjaan kita, dari jerih payah kita, habis untuk dipakai membiayai pengobatan atau perawatan ketika kita mengalami sakit. Sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, jika memang demikian, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh karunia untuk menikmati berkat itu? Jawabannya bagi kita sekalian pada pagi hari ini adalah dengan kita berdoa. Mengapa berdoa, saudara? Karena ketika kita berdoa, maka doa menjadi sebuah bentuk usaha yang dapat kita lakukan di hadapan Allah untuk kita memperoleh karunia tersebut. Sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa karunia itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Karunia itu bukanlah sesuatu yang karena kita bekerja lalu kita mendapatkan karunia. Karunia bukanlah sesuatu yang kita peroleh sebagai bagian dari upah atas pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita bekerja, saudara, kita mendapatkan upah kita. Entahkah upah itu berupa uang atau berupa bahan sandang, pangan, dan papan. Tetapi yang pasti, saudara, pekerjaan kita tidak menghasilkan apa yang namanya kesehatan. Ya. Pekerjaan kita tidak menghasilkan kesehatan. Pekerjaan kita tidak menghasilkan kekuatan. Apalagi, saudara, pekerjaan kita tidak menghasilkan kebahagiaan. Kenapa, saudara? Karena baik kesehatan, kekuatan, terlebih kebahagiaan itu semua datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan itu semua
kesehatan, kekuatan, kebahagiaan kepada barang siapa yang memintanya dari Tuhan di dalam doa-doanya. Saudara pasti pernah mendengar sebuah istilah bagaikan sayur tanpa garam. Ya. Nah, saudara, demikianlah ya, saya rasa istilah yang sedikit bisa menggambarkan keadaan ketika saudara kita sudah dapat berkat dari Tuhan berupa harta benda yang menjadi milik kita. Namun kita belum menerima karunia dari Tuhan untuk kita menikmatinya. Itu seperti sayur tanpa garam. Ya. Ada yang kurang, saudara. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk meminta karunia untuk menikmati berkat Tuhan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab dengan demikian, maka kita belajar untuk kita menerima dengan sungguh bahwa sesungguhnya Allah senang dan Allah menghendaki umat Allah untuk berbahagia atas berkat yang mereka terima. Namun seringkali kita, umat-umat Tuhan, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sering merasa bahwa Tuhan tidak ambil bagian dalam keberhasilan yang kita peroleh. Semua kita peroleh karena kerja keras yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dengan kita berdoa, maka kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita mau mengakui keberadaan Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan sekaligus supaya kita menaikkan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah berkenan untuk mencurahkan karunia-Nya yang gratis itu bagi kehidupan kita. Hari ini, saudara, biarlah hidup kita hari ini kita awali dengan kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan nikmat atas setiap berkat yang Ia telah sediakan untuk kita terima sepanjang hari ini. Sebab sungguh berbahagia orang yang menerima karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan katakan tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-19, tidak sering Ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Artinya, saudara, ketika orang sudah mengalami kebahagiaan yang asalnya daripada Tuhan, karena Tuhan kasih nikmat untuk Tuhan kasih karunia untuk menikmati berkat Tuhan, maka manusia tidak lagi memusingkan usianya. Manusia tidak memikirkan bagaimana keadaannya selama ia ada di dalam dunia. Karena mau ia umur panjang, mau dia masih muda, saudara, yang pasti hidupnya berbahagia ketika Tuhan kasih karunia untuk menikmati berkat itu. Selamat mengawali hari Anda bersama-sama dengan Tuhan. Dan nantikanlah karunia untuk menikmati berkat itu Tuhan berikan dalam hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami sebagai umat Tuhan bahwa kami perlu menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan setiap harinya. Karena ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka itu menjadi waktu di mana Tuhan akan mencurahkan karunia untuk kami dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami terima sepanjang hari yang akan kami jalani. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah dalam doa kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat umat-umat Tuhan senantiasa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, maka kami meyakini Tuhan, Engkau tidak segan-segan mencurahkan karunia
untuk kami dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sertai kami dalam menjalani hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.